Selamat datang di Detik Horor. Temukan cerita-cerita misteri dan kejadian horor yang menakutkan di sini. Jangan lewatkan setiap episode seru kami. Subscribe sekarang dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk update terbaru. Mari kita simak cerita misteri bersama. Di sebuah desa terpencil di Kalimantan terdapat cerita yang menakutkan tentang makhluk legendaris yang dikenal sebagai Kuyang. Kuyang adalah hantu perempuan berwujud kepala terbang dengan organ tubuh yang menjuntai, sering terlihat berkeliling mencari darah wanita hamil atau bayi yang baru lahir. Cerita ini dimulai ketika Rini, seorang bidan muda, baru saja pindah ke desa tersebut untuk menjalankan tugasnya. Warga desa sangat senang dengan kedatangan Rini mengingat banyaknya wanita hamil di desa yang membutuhkan bantuan medis. Namun Rini belum mengetahui tentang teror Kuyang yang menghantui desa tersebut. Pada suatu malam Rini dipanggil untuk membantu persalinan seorang wanita bernama Sari. Persalinan berjalan lancar dan Sari melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Namun malam itu Rini mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin dan angin berhembus kencang seolah-olah membawa bisikan-bisikan yang menyeramkan. Ketika Rini sedang merawat bayi Sari, dia mendengar suara gemerisik dari luar jendela. Dengan hati-hati dia mendekati jendela dan mengintip keluar. Di sana dia melihat bayangan hitam yang melayang di udara. Bayangan itu mendekat dan menampakkan wujudnya sebagai Kuyang dengan kepala mengerikan yang dilengkapi organ tubuh yang menjuntai. Rini terkejut dan ketakutan tetapi dia berusaha tetap tenang. Dia segera menutup dan mengunci jendela kemudian menutupi Sari dan bayinya dengan selimut tebal. Rini berdoa agar Kuyang itu pergi. Malam itu terasa sangat panjang dan menakutkan. Suara gemerisik terus terdengar seolah-olah Kuyang itu berusaha mencari cara untuk masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya Rini menceritakan pengalamannya kepada warga desa. Mereka membenarkan bahwa Kuyang memang sering muncul terutama saat ada kelahiran bayi. Warga desa kemudian memberitahu Rini tentang beberapa ritual dan cara untuk melindungi diri dari Kuyang seperti menaburkan garam di sekeliling rumah dan menggantung bawang putih di pintu dan jendela. Malam berikutnya Rini mengikuti saran warga desa dan melakukan semua ritual perlindungan. Namun rasa takut tetap menghantuinya. Dia memutuskan untuk tetap berjaga di rumah Sari memastikan ibu dan bayinya aman. Sekitar tengah malam, suara gemerisik itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Dengan keberanian yang tersisa, Rini membuka jendela dan melihat Kuyang itu melayang-layang di luar menatap tajam ke arah bayi Sari. Rini ingat sebuah cerita tentang cara mengusir Kuyang dengan membaca doa-doa khusus. Dengan penuh keyakinan, dia mulai membaca doa tersebut dengan suara lantang. Kuyang itu tampak terpengaruh oleh doa-doa Rini. Wujudnya yang menyeramkan perlahan memudar dan akhirnya menghilang dalam kegelapan malam. Rini merasa lega tetapi dia tahu ini belum berakhir. Dia memutuskan untuk menemui seorang Pak Ustadz di desa tersebut. Pak Ustadz mendengarkan cerita Rini dengan seksama dan kemudian mempersiapkan doa serta ritual pengusiran khusus. Dengan bantuan beberapa warga desa, Pak Ustadz melakukan doa bersama di sekitar rumah Sari dan beberapa rumah lainnya yang ada ibu hamil atau bayi baru lahir. Setelah doa dan ritual selesai, suasana desa menjadi lebih tenang. Rini tetap waspada tetapi Kuyang tidak pernah muncul lagi. Desa itu kembali tenang dan Rini merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Namun pengalaman mengerikan itu akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Rini dan warga desa terpencil Kalimantan. Mereka bersumpah untuk selalu menjaga desa mereka dari teror Kuyang, makhluk yang menghantui malam dengan ketakutan yang tak terduga.